Aduh. Rusak lagi men atap orang. Gak apa-apa. Beli Stargazer yang old aja deh. Lebih untung, beneran. Lo harus tahu ini. Welcome back to our channel informatif, channel otomotif paling lumayan. Yang lagi nonton gue selalu sehat kayak Yesus bahagia men. Amin. Damai. Amin. Jangan pada rusuh. Amin. Tenang. Beli mobil aja sini. Ya. Yang mau di video kayak gini juga boleh, nomor gua ada di deskripsi, dan yang mau produk-produk kita boleh check out yang di bawah. Gue sekarang lagi ada di Hyundai Pusat ya men ya. Yoi. Tempatnya Om Nugroho. Tempat di mana Stargazer Old masih ada. Wah, di tempat lain mungkin sudah tidak ada. Kan kalau terakhir biasanya harganya suka spesial. Betul. Kalau kata gue mah tipe yang ini lebih keren sih. Lebih untung. Tapi itu kan selera. Cuma yang pasti lu bakal lebih untung. Nggak percaya, kita ngobrol tipis-tipis sama jagoannya Om Nugroho. Come on. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol nih sama orang pusat. Orang pusat ya Hyundai. Ada Om Nugroho, apa kabar Om? Baik. Alhamdulillah. Nah guys, ini kita mau langsung nanya nih. Karena ini menarik. Stargazer Old, ini tipe Prime. OTR-nya berapa? 332, 900. Belum net ya? Belum net. Kalau net kayak seru nih. Kalau net ya pasti seru lah. Tapi nggak usah disebutin. Jangan, nggak usah. Tapi gue bisa pastiin ini wow nih. Ini wow guys, beneran. Lu bisa pegang omongan gue dan apa yang kita omongin di sini. Ketika promo ini no gimmick ya Om. No kecot, no bacot, no PHP. Oke. Tenang aja. Dan di tempat lain Stargazer Old mungkin udah nggak ada kali ya? Udah habis mungkin. Udah habis kan? Udah habis. Nah di sini yang masih ada selain yang Prime-nya apa lagi Om? Kita ada mulai dari Essential Tech. Essential Tech ada. Di bawah ini kan berarti? Di bawah ini. Di atasnya ini Prime. Prime. Sama X Prime. X-nya juga masih ada? Masih ada. Dan itu semuanya old model? Old model. Kalau ngomongin DP? DP kita ada mulai dari 15%. Berapaan tuh? Tax ya sekitar 50-an lah paling. Tapi kan belum potong diskon. Jadi berapa tuh? Gue Jadi, tahu lagi diskonnya berapa. apalagi kalau yang dia punya by checking atau history slick sebelumnya bagus, Mas coba diajuin no DP bisa gitu. Kita nggak ngomong DP segini ya no DP ya kan. Yang penting slicknya bagus, clear. Tuh, bayangin ya. Ini di pusat luar biasa sih. Tapi memang sebaiknya kalau ngomongin DP, rekomendasi main berapa persen? Kalau rekom sih mending 20% sih. 20% ya? Betul. Kalau 15% itu dia satu slick harus bagus, harus clear. Bunga ya? Kedua juga faktor bunganya lebih mahal. Jadi minimal di 20%, datanya nggak terlalu ribet, bunganya juga lebih bagus, jadi kelebihan bayar teman-teman juga nggak akan sebanyak yang DP 15%. Betul. Mending kita agak naik DP dikit, tapi kita nggak ngos-ngosan bayar angsuran. Betul gitu, sekali. Kita rekom kayak gitu. Kalau sales kan biasanya udah Pak, DP kecil aja biar dapatnya gede kan. Kita nggak mau. Nah Om, kalau program kredit apa aja sih? Program kredit kita ada konvensional, ada syariah. Oh syariah bisa? Syariah bisa. Okay. Konvensional kita ada mulai dari bunga 0%, 1 tahun. Atau mau cash bertahap, kita bayar tahun ini, tahun depan nanti bayar lagi tanpa ngangsur. Atau mau kita angsuran murah, pakai balon payment. Artinya setengah dulu dari hotel kita angsur, setengahnya lagi nanti kita bom. Di 3 tahun yang akan datang, selesai angsuran 3 tahun. Tapi misalkan customer Mas, ternyata budget kepake, bisa nggak alternatif yang lain? Bisa, kita angsur lagi selama 3 tahun, seperti itu. Atau mau yang fix langsung Mas, saya mau yang fix langsung. Kalau itu kan sistem bunganya nggak kelihatan, ngikutin regulasi yang ada nanti di tahun berikutnya. Nah pakai fix 8 tahun aja itu udah keluar kok. Fix langsung angsurannya sampai selesai tenor. Tenor panjang lah itu. Tenor panjang. Betul sekali. Terus mau yang pakai syariah juga kita bisa tanpa survei, dengan cukup selfie KTP, cungin jempol itu auto approve. Ada juga. Ada. Gitu. Mas saya nggak mau repot nih, survei ribet, dilihat tetangga ya kan nggak enak. Auto approve, cukup foto selfie. Nah Om, kalau trade in Om, tukar tambah, kita bisa jamin trade in tukar tambah harga lebih tinggi dari yang lain. Range paling minimal 3 juta itu. Selisihnya. Selisih lebih tinggi di sini. Lebih tinggi 3 juta, range paling minimal gitu. Nah Om, kalau test drive nih Om. Nah kalau test drive nggak usah ditanyakan lagi nih. Di dealer pusat, test drive-nya udah paling lengkap. Cabang-cabang juga kayaknya minjemnya ke sini kali? Nah, kalau cabang itu pasti minjem sini. Dan teman-teman enaknya nggak perlu harus datang ke sini sih, bisa Om Nugroho yang kesana ya? Betul. Kalau test drive itu yang penting Mas, saya minta dianterin bisa nggak bisa. Yang penting konfirmasi sebelum H-1.
Nih customer juga harus tahu nih, teman-teman juga harus tahu keuntungan beli Stargazer kan ada Hyundai Hyundai Jamin. Nah itu artinya kita beli Stargazer akan kita cover dari Hyundai walaupun cash itu ada asuransi minimal kerusakan mobil mencapai 50%, biayanya itu akan kita ganti dengan unit dan tipe yang sama. Mobil baru tanpa perlu harus diperbaiki. Terus juga ada yang namanya aki, kita garansi lebih tinggi dari brand lain. Biasanya kan 1 tahun atau 20.000 km. Nah ini kita cover tambahan 1 tahun jadi 2 tahun atau 40.000 km. Gitu. Terus juga ada kita garansi ban selama 1 tahun. Gitu. Terus juga ada yang namanya santunan jiwa ya. Amit-amit kita beli Stargazer, terjadi insiden, tabrakan, meninggal dunia, itu di cover. Misalkan dia belinya 6P berarti 1 kepala 100 juta berarti 600 juta. Kalau belinya yang 7 seat, 7 penumpang itu akan di cover 7 penumpang. Dan itu semuanya gratis dari Hyundai-nya ya? Dan itu semuanya langsung dari Hyundai-nya. Untuk yang kredit maupun cash ya? Untuk yang kredit maupun cash. Nah untuk service warranty-nya Om, garansi mesin, service warranty kita cover biasanya kan brand lain 3 tahun. Kita tambahin 1 tahun 3+1 atau 60.000 km. Mesin itu 3 tahun atau 100.000 km. Nah gratis servisnya itu berlaku di semua bengkel resmi Hyundai ya? Untuk servis gratis yang berkala itu nggak harus di Simpro. Misalkan Bapak beli di luar kota atau di misalkan di Makassar lah. Makassar atau di Depok itu bisa servis di terdekat kok, karena itu resmi langsung dari Hyundai. Nah, kenapa gua harus nanya seluruh Indonesia? Karena Om Nugroho juga bisa jual seluruh Indonesia. Iya. Salah Nusantara nih guys. Iya. Terakhir paling jauh jual sampai mana Om? Kediri sih. Kediri. Nah, kemarin kan udah Kalimantan udah kita. Bahas Kediri, kita antar langsung keadaan pakai towing. Nah ini penting juga Om, spill unit lain Om selain Stargazer All nih yang lagi bagus nih di sini apa? Yang lagi bagus kereta facelift. Ioniq tuh lagi bagus juga. Katanya turunnya jauh ya? Wah jauh banget itu. Kona juga tuh. Palisade Old. Oh masih ada? Masih ada. Santa Fe juga lagi bagus. Oh bagus sih diskonnya. Karten gimana Om? Karten sih oke, lumayan bagus juga. Udah ada. Oke. Om kalau ada teman-teman yang minta bonus gimana? Mau bonus apa? Contoh kayak talang air nggak kita minta juga kita kasih. Gitu. Terus misalkan Mas saya mau bonus yang lain, cover body nggak masalah. Kita omongin di awal. Bonus apa lagi? Kalau di dealer lain kan biasanya plat QR motong dari diskon. Kita enggak loh. Plat sementara. Plat QR maaf ya, artinya plat sementara ya. Takutnya kan customer nggak ada yang tahu nih. Itu plat sementara kan biasanya kan berbayar. Ya kan harganya 16 ya. 16 atau 15. Iya. Sebenarnya kan bukan kita yang buat. Samsat kan, tapi tetap kita bayar. Makanya potongan dari diskon. Nah, kita cover. Tidak motong hak customer. Asik. Ada lagi mau sampaikan nggak? Udah panjang kalau kita sampaikan. Oke, kalau gitu demo nih, demo. Makasih banyak Om. Ditunggu ya telepon dari teman-teman. Kita lanjut review nih guys. Oke. Gimana? Kalau ngomongin harga, udah no debat lah ya. Nggak debat. No debat. Nah, pertimbangannya, loh kan udah model baru ngapain cari yang old? Nah, kalau gua nih pertimbangan pertama yaitu dari mesinnya dulu. Kita cek. Kenapa mesin penting? Pertama ini yang old ya. POV gue yang old nih. Mana sih? Nah, sos. Lebih gampang bukanya. Sebenarnya yang baru juga ngebukanya gampang men, enteng-enteng juga. Cuman ini lebih gampang lagi karena secara cup ini lebih sawadi. Apa tuh? Sawadi cup. Nggak, ini lebih kecil bukaannya. Kalau yang baru kan dia moncongnya lebih. Dulu. Ya sebenarnya kalau untuk ukuran sama, cuman yang baru itu engine hoodnya tuh agak sedikit lebih gede, gitu. Walaupun bukanya gampang-gampang juga. Ya ini mah poin plus pertama lah. Kalau dibandingin sama MPV yang lain, enakan ini bukanya. Terus kenapa gua tadi bilang mendingan kita lihat ke mesinnya dulu. Kenapa? Karena biarpun dia old, ternyata sama yang baru, secara mesin sama aja. Masih sama pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, pakai IVT. Terus untuk outputnya juga sama di 115 PS, 143,8 Nm. Betul. Berarti yang tipe baru pun pakai mesin yang lama juga. Nah, jadi secara mesin tidak berbeda. Orang kan mikirnya, oh ini model baru, berarti desainnya baru, mesinnya juga baru. Enggak, mesinnya tetap pakai mesin yang konsep lama juga. Jadi secara mesin yang baru sama yang lama sama. Nah, balik lagi yang tadi info dari Om Nugroho, tapi kan ini harganya lebih jauh. Nah gitu. Itu POV pertama. Nah, POV yang kedua, kenapa
gua nih lebih memilih yang old selain lebih murah. Karena secara desain walaupun dia mungkin nggak se-hype yang baru, karena yang baru masih iklannya di mana-mana gitu. Tapi yang lama pun menurut gua desainnya masih cukup oke, men. Oke. Karena apalagi kalau ngomongin desain, tiap orang tuh punya sudut pandang yang beda-beda, punya selera yang berbeda-beda. Jadi kalau ngomongin desain nih pasti subjektif. Tapi kalau ngomongin yang lama, menurut gue desainnya malah jauh lebih lucu, lebih ngebulat gitu. Gue suka sesuatu yang lebih ngebulat-bulat gitu, men. Bulatnya nggak harus sempurna, agak lonjong-lonjong kayak gini kan enak ya. Iya. Menurut gue dilihatnya lebih enak, dipegang juga enak. Wah, gitu. Mobil kan? Mobil kita kan lagi ngomongin mobil. Di bagian depan juga masih keren-keren juga, kerasa futuristik juga. Konsep yang lampunya ini nih, DRL-nya, perlampuan juga udah oke, udah LED. Sampai ke bagian bawah juga underguard-nya tetap kerasa keren, gagah, dan kayaknya yang X juga masih ada, men, yang old-nya. Masih. Kalau teman-teman mungkin pengennya, gue mau yang lebih maskulin, lebih SUV gitu, lebih gagah, ya bisa cari yang X. Yang old modelnya juga kayaknya masih ada. Nanti kontak Om Nugroho aja untuk ngobrol-ngobrol. Tapi yang pasti di sini, di pusat ini, beberapa unit old-nya tuh masih ada gitu, intinya gitulah ya. Oke ya, men. Di samping coba. Di bagian samping tuh. Nah, justru kalau menurut gue lebih suka desain yang lama karena dari pilar A ini nih kesininya lebih berasa nggak disamain sama mobil-mobil lain. Beda aja gitu. Kalau yang lama kan, kalau yang model baru kelihatannya kayak ada engine hood. Karena ini cukup gede dan agak ngerata begini nih. Kalau yang ini, yang old, dia tuh kayak ngebulet aja gitu. Menurut gue lebih artistik. Tapi balik lagi ini selera ya. Di kaki juga masih oke, total polish machining, konsepnya yang star gitu, bintang-bintang, cakep. Ukurannya juga cukup lah, ring 16, pengereman juga pakai cakram. Di belakang juga udah pakai cakram. Handlepitnya chrome, udah smart entry juga sama. Ya talang air mah gampang ya, men ya? Gampang. Tapi gini kelihatannya jadi lebih luas sih menurut gua. Di bagian belakang juga, memang kalau ngomongin desain, bagian belakang yang baru juga keren banget sih. Cuman yang ini juga menurut gua oke, cukup mewakili Hyundai, ada haknya gitu dengan LED bar. Dan tetap kelihatan futuristik. Kalau ada yang bilang bentuknya ngebulet banget, emang konsepnya bahasa desainnya dibikin ngebulet begitu. Mungkin salah satunya ya untuk aerodinamis dan lain-lain ya. Tapi sejauh ini kita nyobain pakai Stargazer yang old, dipakai jalan manuver juga enak-enak aja. Dan desainnya ruhai. Nah guys, gue ada di bagian dalam. Terus kenapa masih mikir kalau beli yang old lebih untung selain tadi harga ya? Karena dengan harga segitu kita dapat mobil sepaket yang kayak begini, menurut gue ini udah wah ya. Nah kalau orang semua nyarinya kesan gagah dari mobil ini, kayaknya emang nggak masuk. Yang dicari bukan gagahnya. Mobil ini menurut gue secara bentuk artistik banget. Artistiknya dalam artian kayaknya ya, sepengetahuan gue nggak tahu sih. Tapi setidaknya di Indonesia ini kayaknya mobil dengan bulat kayak gini nih, cuman ini kan? Kayaknya. Makanya gue sebenarnya dengan desain yang baru, wah karakter Stargazer-nya malah nggak dapet menurut gue. Kalau untuk X-nya mungkin oke lah ya, karena yang dicari gagahnya, tapi Stargazer-nya mungil lucunya gitu. Ini keren sih yang old sih menurut gua. Oke, di bagian dalam juga kelengkapannya menurut gua udah lengkap banget ya. Jok juga udah kulit, perforated dengan konsep headrest yang cukup proper segini. Gua nggak bilang ini kecil, gua juga nggak bilang ini gede. Ini proper, sesuai fungsi aja untuk menyangga ini nih kepala. Tapi kenapa gua nggak suka yang gede-gede gitu, karena bisa menghalangi visibilitas orang yang duduk di belakang. Jadi segini menurut gua udah cukup. Terus selebihnya kayak model di bagian setir juga ada kulit-kulit, jet-jetan asli. Fitur juga di sini nggak kalah ya. Nggak kalah dong. Sama yang baru. Perbedaannya cuma satu kayaknya, men. Apa tuh? Adaptive Cruise Control. Nah itu aja. Itu aja. Dia sudah adaptif. Kalau yang ini belum ya? Belum. Tapi ada cruise controlnya. Bedanya nggak adaptif aja. Dan di sini juga tetap ada ADAS kan? Ada. ADAS-nya sudah ada. Bahkan nggak usah yang ini dah. Yang di bawahnya aja yang tag udah ada ADAS. Ada. Nah kalau teman-teman pengen yang lebih rendah lagi, tuh ambilnya yang tag tuh. Lebih rendah lagi. Bedanya di beberapa finishing kelengkapan kayak di velg, di jok. Finishing ininya aja, ini kan kulit. Kalau tag itu dia bahannya fabric ya? Fabric. Gitu-gitu aja sih. Tapi balik lagi ke apa ya, ke keuangan lah ya. Keuangan. Tapi kemampuan. Tapi intinya teman-teman tetap dapat mobil dengan konsep fitur yang futuristik lah, karena ada ADAS-nya jadi lebih aman juga. Bluelink SOS juga ada, men. Ada. Terus cruise control tadi udah ada, pencet-pencetan juga lengkap di sini untuk audio steering switch, voice command, teleponi, pengaturan ADAS-nya juga di sini, lampu juga sudah auto, wiper sudah intermittent, engine start stop karena sudah keyless, speedometer juga udah full TFT, head unit juga udah oke, bisa terkoneksi lewat Apple CarPlay, Android Auto, AC auto climate, ada wireless charging tuh. Nah ini transmisinya IVT, drive mode, stability control juga, parking brake elektrik, auto hold,
satu hal sih men, kenapa gua ngerasa ini mobil ideal untuk keluarga, karena space-nya. Kita harus cek sih, ayo. Mobil low MPV dan ini satu-satunya yang ada captain seat-nya. Wah. Sebenarnya sih kalau ngomongin di custom, semua mobil juga bisa. Seingat gua mobil MPV yang captain seat terakhir gua naik itu Espas ya. Waduh. MPV juga ada MPV. Ada. Tapi kalau modern kayaknya si kelas low MPV itu kayak dimaksimalin gitu tempat duduk. Ini kan kalau dibikin captain seat berarti jadi minus 1 orang ya men. Kalau kata gue mah minus 1 orang ya belakang aja gitu. Iyalah. Tapi setidaknya untuk penumpang di baris kedua ini wah ini king treatment banget sih. Ini berasa enak ini. Jadi lu nggak harus beli mobil dengan yang OTR 400-500 juta ke atas gitu men untuk dapetin duduk nyantai. Enak di baris kedua ini. Dan ini pilihan sih sebenarnya kalau teman-teman lebih suka gue pengen yang menampung lebih banyak aja, ya udah bikin yang jangan yang captain seat ya. Yang untuk 3 orang bisa yang full gitu, bisa juga begitu. Tuh lihat guys, gue tegak aja dah duduknya nih, gue tegak banget, tinggi gue 165 tuh, gue space gue masih jauh, ini juga masih jauh, ini bisa maju mundur tuh, ini paling majunya aja segini, ini posisi duduk gue tadi nih. Tuh, ini paling maju loh. Anggaplah gua pasin segini dah. Nah, segini udah enak banget taruh ininya nih. Nah, normalnya segini kan. Ke belakang. Tutup heula tuh. Lambok heula. Nah, ini gua naikin ya biar teman-teman bisa lihat. Aduh. Ini yang gue suka dari Stargazer sih. Sebenarnya yang baru juga bisa gini ya. Pengaturannya itu fleksibel untuk ukuran mobil keluarga. Itu salah satu yang harus dipertimbangkan. Tuh teman-teman bisa lihat. Gue nggak tahu apakah di sini lebih tinggi ya. Tapi memang secara kalau gue ukur ya, iya. Posisi duduk di belakang itu konsepnya kayak teater gitu men. Jadi di baris ketiga itu posisi duduknya dibikin lebih tinggi dibandingin yang ini atau yang depan. Yang ini sama kayak yang depan nih. Baris kedua sama baris pertama sama, tingginya baris ketiga ditinggiin dikit. Kenapa? Biar visibilitas orang yang duduk di baris ketiga itu dapat ya. Dapat. Nggak kehalangan pala. Betul. Nggak harus ngeplak-ngeplakin orang di depannya kan. Takutnya nggak sopan. Nah tuh, gue punya legroom yang masih headroom juga. Ini juga tadi masih bisa maju ya. Dan sampai belakang joknya kulit. Ini bisa untuk 2 orang dewasa. Ini kalau diratain tuh rata. Nah ini yang serunya nih. Dari sini sampai sini, ini rata. Bener-bener rata. Rata-rata low MPV yang kita cobain bisa rata, tapi nggak rata-rata banget kan? Di posisi dari sini ke sini naik nih. Di belah sini agak tinggi. Ini mah bisa bener-bener rata. Jadi lu posisinya bener-bener bisa tidur dengan kepala di sini atau kepala di sini karena bener-bener rata. Teman-teman tinggal tambahin kasur aja mungkin. Betul. Atau mungkin di sebelah sini nih karena kosong. Ya nggak tau lah nanti dipakai apa kayak gitu ya. Sebenarnya yang enak itu kalau buat diratain yang full ya men ya. Iya. Itu benar-benar bisa rata, bisa tiduran teman-teman kalau pergi kemana-mana. Apalagi untuk mobil keluarga. Wah ini benar-benar fleksibel banget buat diapa-apain. Pokoknya ruhai. Kalau ada yang lebih ekonomis, kenapa tidak? Tapi balik lagi ya, ini balik lagi ke apa ya, budget teman-teman lah ya. Yoi. Pilihannya jadi ada beberapa nih, banyak yang menurut gue jadi lebih kompetitif lah secara harga. Itu bagus. Yang mau nanya-nanya lebih detail langsung ke Om Nugroho aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.